Dari informasi lainnya pemirsa, jelang mudik Idul Fitri yang tidak lama lagi, jalur mudik di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat masih rusak parah. Kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang membuat lalu lintas jadi semrawut. Seperti inilah kondisi ruas jalur mudik di Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang sisi selatan. Tepatnya di Simpang 4, Jalan Caman Raya, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara dari arah Jakarta dan Pondok Gede harus ekstra hati-hati dan butuh kesabaran lantaran kondisi jalan yang rusak cukup parah. Bahkan, kedalaman lubang di jalan yang rusak ini mencapai 10 hingga 15 cm hingga sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas. Gimana rasanya ngelewatin jalanan begini? Gini Pak, perut ini rasa mikor semua isinya Pak kalau berat sini. Gampang merusak ini dong kendaraan ya? Iya. Tanggapannya gimana Bang lihat jalan itu Bang? Parah. Itu udah lama apa baru-baru aja Bang? Udah lama. Harapannya gimana Bang? Betulin aja. Dibetulin aja. Ini jalur utama Bang soalnya Bang ya? Iya. Kerusakan cukup parah ini sudah hampir 3 bulan lebih, namun tidak kunjung diperbaiki. Sementara, sepekan ke depan, ruas Jalan Arteri Kalimalang merupakan jalan utama bagi pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jakarta Timur melakukan verifikasi warga yang mengikuti program Mudik Gratis 2026. Untuk verifikasi, calon peserta wajib membawa sejumlah dokumen penting. Puluhan warga yang mendaftar program mudik gratis secara online melakukan verifikasi data di kantor Sudinhub Jakarta Timur di Terminal Rawamangun. Peserta wajib membawa kartu keluarga, KTP dan STNK bila membawa motor. Program mudik gratis Pemprov DKI dibagi menjadi 3 klaster tujuan. Verifikasi klaster ketiga digelar hingga besok 5 Maret 2026. Klaster ketiga ini meliputi tujuan Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Sidoarjo. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan kuota 26.440 penumpang dengan 661 unit bus serta 900 sepeda motor yang diangkut menggunakan 30 truk. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Terminal Rawamangun. Ya, selamat siang Anissa, bagaimana kondisi verifikasi mudik gratis di sana? Iya, Zila dan juga pemirsa, antusiasme dari calon pemudik yakni yang mendaftarkan dirinya sebelumnya melalui laman resmi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta hari ini sedang melakukan verifikasi. Namun memang kalau dilihat kondisinya sedang break sejenak selama 1 jam, nanti pada pukul 13.00 akan dibuka kembali. Nah, untuk mengulas begitu ya, apa saja yang harus dibawa ketika melakukan verifikasi. Memang para pendaftar ini sebelumnya sudah melakukan registrasi secara online, kemudian nantinya mereka akan mendapatkan ID register dan kemudian mereka wajib mengisi surat pernyataan yang sudah disediakan bagi para peserta mudik gratis DKI Jakarta di tahun 2026 ini. Selain itu, mereka harus menunjukkan KTP dan juga KK serta menyertakan STNK bagi mereka yang hendak membawa kendaraan roda 2-nya. Dan selain itu, untuk animo masyarakat ini begitu luar biasa ya Zila dan juga pemirsa. Kalau di tahun 2025 Pemprov DKI Jakarta hanya membuka kuota sebanyak 22.000, di tahun ini Pemprov DKI Jakarta membuka atau menambahkan kuotanya sebanyak 26.440 dan hingga kini sebanyak 1.240 penumpang atau calon pemudik yang melakukan verifikasi di klaster ketiga di tempat kami melaporkan. Dan klaster ketiga ini verifikasinya akan dibuka sampai hari esok tanggal 5 Maret 2026. Jam operasional dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Jadi bagi Anda nih calon pemudik yang hendak melakukan verifikasi segera karena memang hanya tinggal 2 hari saja Zila dan juga pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio.
Oke, baik. Terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Puluhan rumah warga di Kampung Cijambe, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, ambruk hingga rusak berat akibat rentetan pergerakan tanah yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Tak hanya rumah, sebuah pesantren juga ambruk. Dari data BPBD Kabupaten Sukabumi, 90 rumah alami kerusakan. 25 diantaranya ambruk hingga rusak berat, sedangkan 65 rumah lainnya rusak sedang. Warga mulai bergegas mengemas barang-barang yang masih diselamatkan. Sebanyak 355 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau tenda pengungsian. Hancur. Kosong ya? Ya kosong, udah pada pindah gitulah. Suaranya gimana? Suaranya ya getarannya begitu, kayak bom aja, geleduk gitu. Takut nggak Pak dengan? Bukannya takut lagi Pak, takut. Makanya kesini tuh maksa-maksain aja pengen ngelihat gitu keadaannya gini-gininya gitu. Atau korban? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada korban baik luka atau sudah mulai boleh dikatakan tidak ada satupun warga yang menghuni sampai sekarang. Bencana tersebut dipicu akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun warga diminta tetap waspada karena potensi pergerakan tanah masih bisa terjadi, terutama saat intensitas hujan tinggi masih melanda wilayah Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bupati Pekalongan Fadia Arafik tiba di Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya ini usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Fadia dan sejumlah pihak yang diamankan tiba sekitar pukul 10:23 waktu Indonesia Barat. Namun mereka tidak diturunkan di depan gedung sehingga belum diketahui berapa jumlah orang yang terjaring OTT. Sebelumnya KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. OTT yang menjaring Bupati Pekalongan ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Amrina Rida dari Gedung KPK Jakarta. Ya, selamat siang Amrina, apa sudah ada pernyataan terbaru dari KPK terkait ditangkapnya Bupati Pekalongan ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, sebenarnya kalau berkaitan dengan pernyataan terbaru dari KPK sendiri pada pagi hingga siang ini belum ada informasi terbaru dari jubir KPK. Namun baru saja kami melihat secara langsung bahwa nampaknya untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik ini sudah selesai dilakukan, karena tadi kurang lebih adalah sekitar 20 menit yang lalu kami melihat bahwa Fadia Arafik sudah keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Namun yang menarik perhatian adalah tadi ketika Fadia Arafik selaku Bupati Pekalongan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, ia telah mengenakan rompi oranye khas milik KPK yang biasa dikenakan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan tadi Fadia Arafik pun juga langsung menuju ke mobil tahanan untuk informasinya untuk dibawa menuju ke rutan KPK. Dan dengan pantauan kami tadi, ini nampaknya memang untuk pemeriksaan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik sudah selesai, dan nampaknya memang untuk Fadia Arafik telah
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun tentu saja konfirmasinya terkait dengan hal ini dan juga detailnya kami masih harus menantikan konfirmasi resmi langsung dari juru bicara KPK ataupun juga dari perwakilan KPK lainnya. Nah, kalau tadi Fadi Arafik sudah keluar, Zila, informasi yang kami dapatkan tadi kami juga sudah melihat ada beberapa orang yang sebelumnya telah dibawa oleh KPK, kurang lebih ada beberapa orang yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Jadi nampaknya memang untuk proses pemeriksaan terhadap 14 orang yang sebelumnya diamankan, baik itu Bupati Pekalongan Fadi Arafik ataupun juga pihak-pihak lainnya, ini sudah sudah akan selesai begitu untuk kemudian nanti dilakukan press conference. Yang kami nantikan sekarang adalah bagaimana status hukum dari pihak lain, salah satunya adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bernama Julian Akbar, yang mana hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi apakah nantinya juga akan mengenakan rompi oranye sama seperti Fadi Arafik ataupun juga tidak. Dan juga Zila, berkaitan dengan kasus ini dari pihak KPK menyebutkan bahwa kasus operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan adanya dugaan penyediaan tenaga outsourcing, yang mana dari pihak KPK menduga ada kesepakatan antara pihak-pihak lainnya untuk memilih perusahaan penyedia tenaga outsourcing tanpa prosedur yang seharusnya. Kita akan lihat nanti bagaimana status hukum yang jelas dari preskon KPK yang akan dilakukan siang ataupun juga sore hari ini. Setelah demikian kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kantor Bupati dan sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah disegel penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, aktivitas pegawai tetap berjalan normal di tengah proses pemeriksaan yang dikabarkan menyasar puluhan pejabat, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Penyegelan dilakukan di sejumlah ruangan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kertas segel berlogo KPK terpasang di pintu ruangan Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kantor dinas dan rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara, Kajen, Kabupaten Pekalongan tidak ada pegawai. Meski ruangan pimpinan disegel, kegiatan perkantoran tetap berlangsung. Pegawai tetap mengikuti apel pagi dan menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa.